Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi ceritanya itu sebelum Islam datang ya, sebelum Islam datang di masa jahiliyah itu ada sebuah pasar yang terkenal sekali, gitu. Nama di daerah Ukas, ya. Jadi ada sebuah nama pasar Ukas, Madinah dan Dzul Majaz. Sama dengan orang-orang sekarang ya. Kalau pasar itu kan kadang dinamai dengan nama tempatnya. Misalnya kalau dekat sini kita itu ada pasar Kiringan gitu. Kiringan itu sebenarnya bukan nama desa, karena saya pernah ketemu sama kepala dusunnya itu, dusunnya namanya Brasan, tapi nggak tahu pasarnya dikasih nama pasar Kiringan. Dan desa Kiringan itu nggak ada, nggak tahu itu nama apa Kiringan, tapi memang pasarnya itu dekat sungai, mungkin Kiringan sungai gitu mungkin ya. Nah ada satu pasar di masa jahiliyah itu, Pasar Ukas, Madinah, dan Dzul Majaz itu pasar yang sangat terkenal. Biasanya orang kalau membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pada saat mereka haji. Jadi saya ulang lagi ya, di masa jahiliyah itu sudah ada loh haji. Cuma hajinya ya haji dengan cara-cara jahiliyah. Nanti juga ada perbedaan-perbedaan. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, misalnya ketika mereka tawaf itu sambil menyebut-nyebut dewa-dewa, patung-patung mereka, tapi sekarang diganti sama Islam dengan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah di ayat yang 198 ini, itu karena di sana memang biasanya di pasar tersebut mereka banyak beraktivitas setiap musim hajinya itu ya, ada kadang beli sesuatu. Nah karena beli sesuatu kan mesti ada orang yang menyiapkan atau menyediakan kebutuhan itu, maka terjadi jual belilah, aktivitas naga. Maka mereka menanyakan tentang hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini pada musim haji. Artinya orang-orang yang sedang tidak berhaji juga jualan di sana itu dibolehkan, memang tidak ada dosa untuk tabtaghu fadlan min rabbikum. Sebatas apa yang jadi kalau ada orang-orang yang ingin berdagang di sekitaran situ untuk memenuhi kebutuhan para jamaah haji, tidak apa-apa. Ayo, siapa yang mau jualan ke Mekah? Jualan yang paling laku itu apa ya? Kalau musim-musim haji di Mekah itu ya? Souvenir. Apalagi bakso, kebutuhan yang bakso. Jual bakso di Mekah itu ya apa nggawa rombongi rek. Tapi pasti laku keras itu, pasti dijamin itu. Jual bakso, apalagi soto untuk Padang Arafah sana. Amin. Ya situ. Siapa yang amin tadi? Siapa mau jualan bakso di Padang Arafah? Sini saya ikut invest. Atau jualan soto, wah mesti laku keras itu. Coba bayangkan kalau ada 3-4 juta jamaah haji, lalu sampean menyediakan 1 juta mangkok aja tiap hari. Iya kan? Nah 1 juta mangkok. Kalau labanya setiap 1 mangkok 1.000 aja udah 1 miliar tuh tiap hari. Apa nggak kiu sama? Lah ya. Ini dibolehin ini. Orang hanya butuh makan juga tuh di sana. Monggo siapa yang mau berangkat? Bukan berangkat haji, berangkat jualan sama. Tapi ya bisa sambil haji. Akhirnya disebut nanti pulangnya itu haji soto. Ya kan? Atau haji bakso, nggak jadi nama. Di sana itu ada jual beli nama loh ya. Jadi kalau dari sana itu biasanya
namanya ganti gitu. Iya, bule saya itu namanya dikasih nama sama kakek itu Dipi. Namanya Dipi. Tapi begitu pulang dari haji sama Syekh di sana dikasih nama Mardiyah. Jadi kadang di sini kalau saya sih nyebutnya bule kaji Dipi gitu. Tapi ada juga yang nyebut Haji Mardiyah gitu. Ya, Mbak Abi biasanya lebih suka nyebut Gong Kaji Mardiyah. Mardiyah namanya. Nah, sehingga boleh bagi orang-orang yang memang ke sana untuk berdagang itu laisa alaikum junah. Tapi ada batasan-batasan terutama bagi yang sedang beribadah haji ya nantilah enggak fokus ibadah lah ini terutama bagi yang tidak beribadah haji. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan di sini disebutkan bahwa kalau orang-orang Arab itu dulu wukuf di Arafah, ya, sedangkan dulu orang-orang Quraisy ketika ibadah haji itu wukufnya nggak di Arafah, tapi melakukannya di daerah Muzdalifah. Nah, jadi bedanya di situ juga. Tempat wukuf haji sebelum Islam itu di Muzdalifah. Sementara tempat wukufnya orang-orang Islam ya itu di Padang Arafah. Ya memang Padang Arafah itu sebuah hamparan luas gitu ya. Daerahnya juga ada hamparan luas, juga ada daerah berbukit gitu. Jadi kalau ya sudah disediakan tenda-tenda juga sih. Cuma kalau suku-suku Arab asli itu mereka justru berkelesetan di pinggir bebatuan daerah berbukit situ, dia enggak pakai bawa tenda, mereka sudah terbiasa. Nah, maka kalimat di sini Arafah itu wukufnya orang-orang Islam. Kalau di Muzdalifah waktu itu orang-orang Arab sebelum Islam datang wukufnya di sana dia. Wadhkuruhu kama hadakum, maka ingatlah kepada Allah, ya, kepada Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu dengan cara banyak bertasbih, bertasmid, tahlil, tahmid, gitu ya, takbir, itu aja, jangan sebutan-sebutan yang aneh-aneh. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin, meskipun sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu, artinya sebelumnya itu berzikirnya, kemudian wukufnya juga keliru, tapi tidak apa-apa, sudah diampuni sama Allah selama kalian merubah dengan cara-cara yang sekarang Islam. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Jadi dulu kebiasaan orang-orang Arab itu kalau pada saat setelah orang-orang setelah menunaikan haji itu ya yang disebut aneh-aneh aja. Maka yang diperintah oleh Allah sekarang, kamu setelah bertolak dari Padang Arafah ya bertolak seperti biasanya berangkat ya. Kemudian berzikirnya pun zikir seperti yang diperintahkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ini yang betapa Islam itu merubah tradisi ya. Islam itu banyak merubah tradisi, apalagi terutama ketika tradisi yang sudah kayak haji ini. Jadi untungnya Rasulullah yang seperti itu ya. Nah kalau misalnya kita gitu ya, waduh, jangan merubah tradisi ya Pak ya. Jadi sudah sejak dulu memang Islam itu meluruskan tradisi yang keliru itu sejak dulu. Jadi kalau sekarang kita misalnya memegang teguh Islam, kemudian ada beberapa yang bertentangan dengan tradisi, ya kalau bertentangan ya kita memilih yang Islam.
Kalau tidak bertentangan, tidak apa-apa ya. Tradisi silaturahmi misalnya, tradisi cium tangan, tradisi kepada cium tangan pada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada apa. Kalau tradisi seperti itu sebagai manifestasi tidak apa-apa. Tidak menyalahi gitu ya. Tradisi membungkuk pada saat mau lewat terhadap orang yang lebih tua atau pada gurunya, itu tidak apa-apa. Meskipun ya, kalaupun tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, tetapi tidak bertentangan ya. Beda ya, misalnya, tradisi yang kita sudah diajarkan dalam Islam sudah diajarkan. Cara merawat orang yang mati, itu ada jelas dengan cara pertama, dimandikan, kedua, dikafani, ketiga, disolatkan, keempat, dimakamkan. Sudah. Nah, kalau ada tradisi di luar itu, yang kita Islam ya, kalau non-Muslim kita nggak kita bahas ya, di luar bahasan ini. Kalau kita Islam kemudian ada tambahan-tambahan lain selain 4 hal itu, nah itu tradisi yang tidak, yang bertentangan, kita harus tetap memilih. Kalau sesuatu yang belum diatur, nah, misalnya dalam hal waris, tradisi kita ini waris itu beda-beda. Saya riset tahun 98 itu, di setiap daerah beda-beda tradisinya dalam mengurus atau mengatur persoalan waris. Islam sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa, itu jelaskan bagaimana bagian-bagian serta cara membaginya. Waris, ya sudah, kita berarti kan ya ikut yang Islam ini. Gitu. Jadi bagaimana kita membedakan, termasuk haji itu kan begitu juga. Ada ritual haji sebelum Islam. Tapi para sahabat Nabi saat itu ya memilih untuk mengubah jalur tradisinya kepada jalur wahyu, yakni Islam ini. Tuh, jadi caranya begitu. Tidak kemudian semua tradisi itu bisa diakomodasi di dalam ajaran Islam, tidak ya. Nanti terus yang sudah berbeda sekali dengan urusan tauhid tetap masih kita anggap sama, repot nanti. Ya. Jadi itu bahasan kita. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, monggo. Silakan. Baik, tentang bahasan umum, hal-hal yang mau disampaikan dalam kajian ini. Silakan. Ayo silakan, ada yang mau tanyakan? Apa kita ngantuk aja semua? Izin, Gus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang berhenti di Musdalifah ya, Gus, tadi sempat dibahas. Itu pernah saya lakukan tahun 2005. Dan saya kenal dengan apa ya, istilah mabid ya, kalau nggak keliru. Itu juga dilakukan, tidak dilakukan pada zaman dahulu kala juga. Maksudnya gimana, Gus? Ya, sebenarnya kalau mabit itu beda ya. Kalau mabit di Muzdalifah itu biasanya dilakukan oleh jamaah haji itu pada tanggal 10 Zulhijjahnya. Jadi secara sederhana mabit itu artinya bermalam atau beristirahat. Nah, untuk wajib haji makna mabit itu mengacu pada berhenti sejenak. Jadi berhenti sejenak di waktu malam hari untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melempar jumroh kan. Nanti tanggal 11, 12, 13 kan melempar jumroh ya. Jadi
itu hanya sekedar mabit aja, beda dengan yang wukuf tadi kan memang. Nah, orang-orang zaman jahiliyah itu bukan sekedar mabit, dia ya wukufnya itu di sana, dia gitu. Kalau kita itu kan hanya dalam perjalanan itu aja. Saya waktu itu bawa tenda aja terserak di pinggir-pinggir trotoar begitu ya. Karena memang kadang kan perjalanan menuju lempar jumroh itu kan sudah macet, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya, jadi hanya sekedar bermalam atau beristirahat aja. Iya, ngambil batunya juga di sana. Iya, di sana batu-batunya, tapi kadang ya kehabisan batu. Matur nuwun, Gus. Mabit itu boleh dilakukan sesaat aja, asalkan telah lewat tengah malam ya. Nah, di saat mabit itu ya tetap ada jamaah yang membaca, kemudian baca talbiyah, baca zikir, Al-Quran. Gitu. Nah, sehingga dia disunahkan. Sebenarnya tidak wajib lah ya. Batu bisa diambil dia, tapi disunahkan mengambil batu itu di daerah Muzdalifah untuk kemudian melempar jumrohnya di Mina. Gus. Ada lagi? Takut salah. Kadang ada yang mengatakan, misalnya ada yang dalam tuntunan itu mabit di Muzdalifah itu satu di antara wajib haji itu. Maka ada yang bahkan kalau tidak melakukan itu harus ada membayar denda. Karena ada yang mengatakan seekor kambing, tapi katanya berpuasa dan sebagainya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Mas Dian. Gus, mau ada yang saya tanyakan masalah tadi dengan apa yang disampaikan dan Gus, untuk satu niat itu apa diperbolehkan, ada yang lain tujuan gitu. Kayak tadi sambil di Padang Arafah sambil jualan guys tadi. Seperti itu guys. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau niat haji harus niat haji saja ya. Kalau jualan itu jangan diniatkan sampai nawaitu, enggak ya. Jadi itu hanya sebagai sampingan yang dibolehkan gitu aja. Yang dibolehkan itu pun kalau kita benar-benar bisa menjaga konsentrasi kita untuk ibadah ya. Kenapa? Karena ketika kita ibadah haji itu benar-benar tighten ya jadwal schedule-nya itu. Khawatirnya nanti kalau kita haji itu sambil berdagang, itu ribet ngurusi dagangan kita, malah ini ya keteteran ibadahnya, betul. Maka sebagian mufasir itu menyatakan itu tadi, laisa alaikum junah itu terutama orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji dan memang niatnya ya selain memang berdagang itu ya membantu untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan orang yang sedang berhaji. Saya kok merasa begini, kalau haji itu Pak Dion, itu misalnya berangkat lalu dengan niatan sambil berdagang, waduh kayaknya repot, karena apa? Pasti laku itu, pasti laku. Dan kalau sudah laku itu mulai ngitung laba, ngitung nyediain ini ada, apalagi ngerangkutin bawa barang dagangannya itu. Oh iya, saya aja berpikir jangankan pada saat haji ya, kalau kita sedang dagangan normal di kampung kita aja suruh ingat Allah aja susah, ya kan? Apalagi pada saat seperti itu. Sehingga saya lebih cenderung kepada kalau satu niat haji saja supaya kita lebih fokus. Insyaallah. Oke. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan lewat chat. Di daerah saya di masjid umum ada kebiasaan sering melakukan sholat gaib, sholat jenazah itu sebelum sholat Jumat dilakukan. Padahal sudah masuk waktu sholat Jumat. Hal seperti itu bagaimana Gus?
Apa boleh tidak? Boleh. Nah, sebaiknya sholat jenazah, apalagi sholat gaib ya, itu dilakukan setelah sholat Jumat supaya terpisah. Jangan dilakukan pas sudah masuk waktu sholat. Karena kalau pas masuk waktu sholat, kita harus tetap mendahulukan sholat wajibnya dulu. Ya, kapanpun, baik misalnya sholat duhur atau sholat isya, misalnya kita ketika sudah masuk waktu sholat, itu kalau ada mau memakamkan orang dan harus menyolatkan dulu, maka kita harus mendahulukan sholat wajibnya dulu. Apalagi ini Jumat ya. Artinya waktu masih banyak. Sehingga kalau Jumatan, itu Jumatan dulu sampai selesai. Setelah itu baru kemudian kalau ada jenazah kita menyolatkan sholat jenazah atau sholat gaib juga boleh. Tapi setelah selesai, sehingga terpotong rangkaiannya biar tidak menjadi kayak seolah-olah bagian dari sholat wajib. Itu nambah-nambahinan. Nah, makanya harus dipisahkan. Apalagi Jum'ah ya, tidak boleh dicampuri dengan yang lain. Itu tadi ada pertanyaan dari Banyuwangi di ruang chat. Oke, ada lagi? Silakan, Bu. Salam. Suaranya kurang jelas, Bu. Mau beda. Silakan, coba. Saya mau nanya mengenai orang yang meninggal tadi. Kewajiban kita kan ada 4, Gus. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengucapkan. Nah, ini saya yang mempertanyakan mengenai kembang. Itu wajib atau sunnah atau memang tradisi itu, Gus, untuk yang meninggal, termasuk siripnya itu. Itu aja, Gus. Oke, jadi kalau 4 ini wajib dilaksanakan, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Tapi sebelum itu sebenarnya ada, Bu Beda, yakni melaksanakan kewajiban-kewajiban si mayit, misalnya melaksanakan wasiatnya, menyauri hutangnya dan sebagainya. Itu malah justru lebih awal dibanding yang wajib 4 tadi. Oke, itu yang harus. Jadi bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ketika mau menyolatkan itu, lalu diingatkan orang bahwa orang itu punya hutang. Rasulullah itu sampai menunda, sampai ada orang yang sanggup untuk menjamin hutangnya, sehingga Rasulullah baru kemudian menyolatkan orang tersebut. Nah, itu menjadi warning kita juga. Nah, tentang kembang ya, sebenarnya tidak ada dalil tentang kembang itu, tetapi itu hanya dijadikan semacam, kalau dipakai pada saat memandikan, airnya itu hanya agar wangi aja, it's okay ya. Tapi kalau kembangnya itu dipilih dari kembang apa, biar apa, nah itu yang tidak boleh. Kalau kembang sekedar kembang biar wangi, dan kembang itu benar-benar sudah suci, hanya untuk ya lebih wangi, lebih kayak mandi Jumat kan gitu ya, disyaratkan untuk pakai wewangian gitu aja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kembang itu misalnya dianggap punya nilai apa, warna apa, segala macam, itu tidak boleh. Apalagi kembang itu misalnya mengandung najis, malah nanti ngotori, padahal kita ingin menyucikan. Nah, kalau kemudian pada saat di makam atau pada saat di berangkat, kemudian dikasih kembang, kalung, tidak ada aturannya. Artinya, saya kok lebih senang gini, Bu Mesti. Ketika kita mengantarkan orang ke makam, itu benar-benar ayo kita suci, bersih, benar-benar kita antarkan jasad orang yang meninggal itu dalam keadaan suci dari segala macam pernik-pernik duniawi lah, gitu. Nah, saya tidak mengatakan itu haram ya, karena memang tidak ada larangannya, termasuk misalnya menaburkan bunga di atas makam gitu ya. Tapi apa urgensinya? Itulah yang saya tanyakan. Artinya
dulu memang Rasulullah pernah ya lewat di satu makam, kemudian Rasulullah mendengar orang itu kayak disiksa gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah untuk satu di antaranya adalah dulu orang itu pernah melakukan kebaikan. Lalu Rasulullah pernah menancapkan kayak semacam pohon gitu. Lalu sambil bersabda, selama pohon ini masih hijau, tidak layu, orang itu akan kayak ada jeda disiksa gitu. Nah itu bagi Rasulullah ya, yang punya hak wewenang dari Allah, dikasih Allah wewenang untuk begitu. Bukan berarti kemudian kita bisa menanam pohon, nanti pohon itu sebelum layu orang itu nggak akan disiksa. Itu bukan untuk ditiru oleh kita. Itu adalah sebuah kejadian di mana Rasulullah itu melakukan itu bukan untuk kemudian menjadi sunnah, lalu kemudian kita boleh menanam pohon atau naruh bunga sebelum bunga itu layu, nanti orang itu nggak akan disiksa. Nah itu tidak ada aturan sebenarnya itu. Kalau Rasulullah pernah dulu memang begitu, tapi orang itu memang pernah melakukan kebaikan sesuatu yang kemudian Rasulullah diizinkan Allah untuk begitu, sekedar jeda. Jadi bebungaan memang tidak ada larangan pasti ya, artinya kalau ada orang yang melakukan itu ya silakan aja, tetapi kalau kemudian dimaknai seolah-olah bunga itu nanti akan mencegah dari siksaan atau apa, nah itu yang tidak ada dasarnya. Kalau sekedar biar wangi, biar apa itu ya nggak apa-apa. Itu aja. Termasuk saya kan pernah waktu kecil tuh pujian-pujian di musola itu kan ada dan siram kembang itu loh Gus. Oh iya. Disiram kembang. Coba bareng-bareng senang saya lah puji-pujian itu. Dimulai dari apa ya? Oh iya, enak itu. Saya puji-pujian itu sering itu. Dulu kita pakai juga. Saya pakai itu Bung Wida. Betul itu. Jadi maksudnya kebiasaan orang, coba lihatlah ketika manusia itu dikuburkan, mereka diantarkan orang-orang, gelinding itu apa ini? Rodanya juga manusia. Nanti kayak gitu. Ada yang hafal. Itu bagus itu. Puji-pujian itu bagus ya. Itu loh Gus, rodanya manusia. Iya. Jadi saya sepakat ya Bung Wida dengan puji-pujian sebelum sholat itu, artinya untuk mengingatkan manusia. Cuma sekarang kadang di musola-musola itu jarang. Menurut saya itu bagus ya, terutama mengingatkan orang tentang kematian dan lain sebagainya. Cuma itu kan bukan mensyaratkan bahwa nanti ada kembang gitu ya, tapi itu hanya mengingatkan bahwa kebiasaan manusia, coba atau ingatlah ketika kamu sudah ada di dalam kubur, nanti paling kamu juga disiram kembang, tapi nggak ngaruh apa-apa sama yang ada di kuburmu, coba gitu loh intinya. Itu justru mengingatkan gitu, bahwa meskipun kamu di atasnya disiram wewangian, tapi kalau amalmu di dalam itu nggak sewangi seperti kamu pada saat hidup, hati-hati kamu gitu loh. Nah, cobalah lihat keluargamu yang dulu sayang, tapi begitu kamu sudah dikuburkan, kamu akan dilupakan, kan gitu itu. Apa puji-pujian itu justru mengingatkan kita itu ya, justru mengingatkan kita. Jadi saya rasa itu pujian itu kalau boleh gitu harusnya kita ajarkan juga ke anak-anak itu untuk mengingatkan agar mereka ingat itu. Dulu di musola-musola langgar desa-desa itu banyak itu. Sekarang malah diganti sama puji-pujian yang kita malah nggak ngerti artinya itu. Malah dulu enak gitu, puji-pujian kayak gitu di surau-surau itu. Iya, kita malah bisa memahami, kemudian meresapi, lalu menjadikan pelajaran untuk kita. Saya rasa perlu digalakkan lagi. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Ilmu yang kita dapat, ayo kita niatkan untuk kita amalkan ya. Tidak hanya sekedar disimpan dalam lemari hati kita, tapi untuk diamalkan. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal ahyamis. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta wa innaka
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'af'ana al-bala wal waba wa qad al-hasdina min al-jinn wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rafa' darajatana. Allah ta'ala lana baba sama baba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi hadhil qadir. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Rabbana waj'alna muslimina laka wa mughfiratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an